minta la tastakbir, jangan minta ampun. Istighfaron, permintaan ampun. Mustaghfiron, yang meminta ampun. Mustaghfarun, yang dipinta ampun. Ustughfira, yustaghfaru. Kita lihat ayat ke 234 ya. Lihat ke layar. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Coba Bapak Ibu kita lihat kata-katanya, adakah kata yang sulit dipahami? Belum tahu artinya? Yutawaffauna. Ya. Yutawaffauna itu dari kata wafat. Tawaffa, yatawaffa, bentuk pasifnya adalah yutawaffauna. Artinya mereka diwafatkan. Ya, mereka diwafatkan. Ya, diwafatkan oleh Allah. Maksudnya mereka meninggal. Yutawaffauna maksudnya mereka meninggal. Ada lagi? Wayadaruna Ustaz. Wa artinya dan. Yadharuna mereka meninggalkan. Wadharo yadharu artinya meninggalkan. Sama seperti taroka yatruku. Orang-orang yang diwafatkan dari antara kalian dan meninggalkan mereka meninggalkan. Ya tarabbasna, tarabbaso, ya tarabbasu artinya menunggu. Tarabbus itu artinya menunggu. Menunggu dari ya tarabbasna menunggu. Apa? Apa Mbak Fajri? Azwaja apa ya Ustaz? Azwajan. Azwaj dari kata zauj. Zauj. Suami ya? Ya, pasangan-pasangan. Maksudnya di sini istri. Oh, ini istri-istri. Jamak, iya. 40 hari. Zaujun azwaj. 4 bulan 10 hari. Ya. Ada apabila jika di permasalahan iddah ya. wanita yang ditinggal mati suaminya. Iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Jadi selama 4 bulan 10 hari ya dia tidak boleh menerima lamaran. Tidak boleh nikah lah lagi. Nih. Balagna. Balagna, balago artinya sampai. Sampai. Balagna mereka wanita sampai.
Ajalahunna mereka. Ajalahunna. Masa mereka, maksudnya masa idahnya. Maksudnya apabila mereka sampai atau selesai masa idahnya. Berdosa atas kalian dalam apa-apa yang maka apa nih fa'alna? Paknya bukan maka. Ini nih fa'ala. Fa'ala artinya melakukan, mengerjakan. Ini artinya ini mereka wanita. Seperti balagna, balagna, fa'ala, fa'alna. Mereka wanita. Di dalam bil ma'ruf dengan baik, Allahu dan Allah bima dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan, khabirun maha khabir maha apa khabir maha mengetahui juga. Iya, sama seperti alim. Khabir kan kabar, khobaro dari kata kabar, khobar. Artinya ya dia yang maha tahu, maha mengetahui kabar kan informasi, berita. Dari kata khobar itu berita atau informasi. Khabir maha tahu berita atau maha mengetahui gitu, lebih ininya. Ada lagi? Walladzina artinya apa? Dan orang-orang yang yutawaffauna dimatikan. Ya, mereka dimatikan. Tanda merekanya apa? Ya wawu nun ya. Dari kata wafat. Wafat ini bahasa Arab. Wafat itu dari bahasa Arab. Nah, tapi dia ikutnya pola tafa'ala. Ini asalnya tafayya'a. Tafayya'a yatafayya'u. Nah, kemudian ini dibuat pasif. Kalau pasif kan ciri-cirinya awalannya dhammah. Yutawaffa. Yutawaffa itu diwafatkan. Yutawaffa wafatkan. Mereka diwafatkan, maksudnya mereka meninggal. Ya, yang mewafatkan adalah Allah. Dan orang-orang yang mereka diwafatkan, yang mereka meninggal, minkum dari antara kalian. Dari kalian. Kalau kum ini kan laki-laki ya. Berarti para suami nih yang meninggal, para suami. Wa yadharun. Dan meninggalkan. Dan mereka meninggalkan. Ini dari kata wadharo. Wadharo yadharu. Ya, wadharo yadharu. Dan mereka meninggalkan azwajan. Istri mereka. Ya, istri. Ya. Ini memakai jamak karena memang ini sedang berbicara kepada orang banyak gitu ya. Bukan berarti ada satu laki-laki istrinya banyak, tetapi maksudnya karena sedang berbicara dengan banyak, akhirnya dijamakkan gitu. Nah, bagi orang-orang yang meninggal atau diwafatkan di antara kalian dan mereka memiliki istri, meninggalkan istri-istri. Nah, maka apa kewajibannya? Yatarabbasna. Mereka istri menunggu. Mereka wanita ya. Mereka para istri harus menunggu. Ya, ada ya dan na. Kalau ya na artinya apa? Perempuan. Mereka perempuan ya. Asalnya dari tarob baso. Tarob baso. Ya, kalau lihat di kamus berarti hurufnya huruf ro baso. Baso yang dilihat. Coba cari huruf apa? Ro baso. Robus. Kalau polanya ikut tarob tafa'ala. Tafa'ala. Tarob baso. Ya tarob baso. Artinya menunggu. Tarobus itu menunggu.
Mereka wanita menunggu bi angfusihinna. Dengan diri mereka. Ya, dengan diri mereka. Artinya menunggu sambil menahan diri mereka. Tidak boleh keluar rumah, sebaiknya jangan, kecuali dalam kondisi darurat, butuh gitu ya. Bersolek juga sebaiknya jangan, kecuali ya kalau dibutuhkan ya sekadarnya saja. Jadi ditahan dirinya. Arba'ata ashhurin. Arba'ata artinya 4 ashhurin. bulan. Nah, ini lamanya itu 4 bulan. Ashhur dari kata apa? Dari kata syahrun. Syahru Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrun jamaknya ashhur. Wa asyara. Dan 10. 10 apa? 10 hari gitu. Ini orang Arab tidak kayak gini udah mafhum ya, udah bisa difahami oleh mereka. Kalau kita kan mungkin belum bisa difahami. Asyron dan 10. 10 apa maksudnya? Tapi kalau orang Arab itu sudah paham seperti ini. 4 bulan dan 10 gitu. Oh, berarti maksudnya 4 bulan dan 10 hari. Ini iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya. Ya, kalau suaminya meninggal, entah meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau iddahnya wanita yang dicerai berapa? 3 kali suci. Salah satu kuru. Ini. Kalau ini cerai mati berarti ya namanya. Kalau suami meninggal kan otomatis kan wanitanya kan sudah terputus pernikahannya kan. Namanya cerai mati. Fa'idha. Maka apabila balaghna Sampai. Nah, ini nak berarti kan mereka perempuan. Maka apabila wanita itu mereka ini sudah sampai atau selesai ajalahunna. Masa iddahnya ya. Ajal di sini maksudnya masa iddah. Kalau sudah selesai masa iddahnya fala maka tiada. Ini akhirannya fathah berarti artinya tiada. Maka tiada junaha. Dosa. Tiada dosa alaikum. Atas kalian. Fima. Di dalam apa yang. Atau pada apa yang. Fi boleh diartikan pada. Fa'alna. Mereka kerjakan. Mereka wanita, para istri kerjakan. Fi. Di dalam atau pada angfusihinna diri mereka. Artinya setelah sudah 4 bulan 10 hari, maka kalian wahai para wali dari wanita-wanita ini, bapak-bapaknya semua ya, bebas mau membiarkan anak kalian, anak putri kalian yang habis meninggal suaminya untuk menikah lagi ya. Anak perempuannya itu boleh menerima lamaran, boleh menikah lagi, silakan. Tapi syaratnya apa? Sudah selesai masa iddahnya. Ya. Ini nih di sini nih ditujukan kepada alaikum, kepada wali dari wanita tadi, ya. Wali atau keluarga lah, keluarga wanita tersebut. Karena keluarga wanita ini yang bertanggung jawab kepada wanita tersebut, ya, karena suaminya sudah meninggal, maka tanggung jawab berpindah kepada siapa? Kepada walinya lagi. Kalau walinya masih hidup, kalau walinya sudah meninggal ya keluarganya. Gitu. Harus memperhatikan wanita tersebut. Jadi kalau sudah habis masa iddahnya, maka wanita tersebut bebas mau melakukan apa saja, yaitu diantaranya apa? Menerima lamaran atau menikah lagi begitu.
Tapi dengan cara apa? Bil ma'ruf. Iya, dengan cara yang baik ya. Menerima lamaran pun dengan cara yang baik gitu. Jangan menerima lamaran ternyata apa? Naudzubillah merusak rumah tangga orang gitu ya. Atau yang lain lah, pokoknya dengan cara yang baik. Wallahu, Dan Allah Allah bima, dengan dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan khabir, Maha maha mengetahui. Dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Bagus. Oke, silakan yang mau terjemah. Saya coba Ustaz. Ya, silakan Bu. Maaf, ini juga kena lagi ke saya nih Ustaz. Iya, gimana Bu? Kok nyentuh juga? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang itu mereka dimatikan minkum dari antara kalian, wayadaruna, dan mereka meninggalkan azwaja, istrinya, yatarabbasna, mereka menunggu istrinya dengan diri-diri mereka arba'ata ashhuri wa ashron, 40 bulan 10 hari. Faidah, maka apabila balagna sampai ajalahunna, masa idahnya mereka, fala, maka tiadalah junaha, berdosa, alaikum, atas kalian, fima, dengan apa yang ta'alna, mereka kerjakan, fi anfusihim, dalam diri-diri mereka, bil ma'ruf, dengan baik. Wallahu, dan Allah, bima, dengan apa yang ta'maluna, kalian kerjakan, khabirun, maha mengetahui. Iya, bagus. Tuntas. Oke. Ustaz mau tanya saya, Ustaz. Ya, silakan Bu. Apabila seorang istri, Ustaz, sebelum masa idahnya, kemudian ia terpaut atau tergoda, ya mungkin karena lengah atau bagaimana, apakah dosanya juga sampai kepada suaminya yang meninggal, Ustaz? Oh, enggak. Kalau suami kan dia tidak menanggung dosa istri kecuali kalau memang pada hal-hal yang menjadi kewajiban suami. Seumpama suami kan wajib mengingatkan istri kalau salah gitu ya, kalau tidak melakukan kewajiban. Nah, suami kan wajib mengingatkan. Nah, kalau seumpama suami sudah meninggal, ya, suami kan tidak bisa mengingatkan lagi. Seumpama istri melakukan dosa, ya suami tidak menanggung dosanya itu. Itu. Kecuali kalau di dunia dia masih hidup, kemudian suaminya membiarkan istrinya, udah biarin aja, mau sholat, mau enggak, mau berbuat apa terserah. Nah, itu tidak boleh. Suami yang seperti itu ikut berdosa gitu. Enggak, maksud saya begini, Ustaz. Suami yang meninggal nih, Ustaz ya. Kemudian si istri yang ditinggalkan itu terpaut umpamanya ya, terpaut dengan laki-laki lain umpamanya. Nah, kemudian dosa si istri ini nimpah ke suaminya apa tidak tuh Ustaz yang meninggal tuh? Enggak. Dosa Gimana? istrinya yang enggak ada hubungan sama suaminya, kan yang
yang yang tergoda kan istrinya. Itu kan kesalahan dari istrinya itu. Jadi nggak ditimpahkan dosanya. Enggak. Kasihan. Suaminya nggak salah apa-apa dikasih dosa kan kasihan. Saya baca di surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Ini kalau nggak salah ini nih masalah ini Ustaz. Katanya dosanya sampai ke yang meninggal. Kalau nggak salah ya saya baca tuh. Sehabis itu saya ya Allah bisa entah berapa bulan saya siang malam nangis terus Ustaz, kasihan kata saya ya Allah. Enggak sampai. Kalau kan ada ayatnya wala taziru waziratun wizra ukhra, ya, dan tidaklah seseorang menanggung dosanya orang lain. Itu kecuali kalau kita almarhum seumpama ya ketika hidupnya itu mengajak istrinya berbuat maksiat. Setelah sudah meninggal ya istrinya tetap berbuat maksiat itu sudah menjadi kebiasaan. Nah itu almarhum menanggung dosanya karena dia yang memulai gitu. Dosa jariah gitulah istilahnya. Tapi kalau suami nggak pernah ngajak istri buat dosa apa-apa, malah ngajaknya baik-baik gitu ya. Setelah suami udah meninggal, istrinya berbuat dosa apa-apa, nggak pernah diajarin sama suaminya, ya dosa-dosa sendiri gitu. Nggak ada kaitannya dengan almarhum. Gitu. Begitu pula anak. Anak juga seperti itu. Anak itu kan memang tanggung jawab bapaknya. Dia harus mendidik, mengingatkan, menegur gitu ya. Selama masih hidup. Nah, kalau ternyata anak nggak nurut, dia nggak sholat, dia berbuat maksiat, bapaknya sudah negur. Ya, bapaknya nggak dapat dosa gitu. Walaupun bapaknya masih hidup. Seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh anaknya kan kafir. Anaknya nggak mau nurut sama bapaknya. Nabi Nuh sudah berusaha mati-matian agar anaknya ini masuk Islam. Tapi memang hidayah tidak ditakdirkan untuk anaknya ini. Kan'an. Ya, tidak kemudian Nabi Nuh dapat dosa, tidak gitu. Nah, istrinya Nabi Lut juga sama. Istrinya udah didakwahi sama Nabi Lut, tetapi ternyata istrinya tidak dapat hidayah dari Allah. Maka ya nafsi-nafsi istilahnya, sendiri. Makanya kan di surah An-Nazi'at Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Gitu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya. Ya, artinya apa? Tidak menanggung saudara, adik, kakak kita ya sendiri-sendiri. Kita nggak kemudian nanggung dosa mereka gitu. Wa ummihi wa abi, bahkan ibunya dan bapaknya juga kita tidak bisa menanggung mereka. Wa sahibatihi wa bani, istri dan anaknya juga sama. Jadi sendiri-sendiri nanti di akhirat, Bu. Sendiri-sendiri dosanya gitu. Kecuali jadi pertanggungjawabannya ketika kita masih hidup gitu ya. Iya, ketika masih di dunia, kita itu sebagai suami bertanggung jawab, ya, sebagai ibu bertanggung jawab kepada anak-anaknya untuk mendidik anak-anaknya, dan suami mendidik istrinya juga, mengingatkan. Kewajibannya hanya mengingatkan, mendidik. Nah, tapi kalau ternyata hidayah tidak sampai ke istri dan anak kita, maka suami tidak menanggung dosa. Itu. Apalagi ketika sudah meninggal ya lebih-lebih lagi, sudah terputus lagi gitu. Saya kira saya baca surat Al-Baqarah, saya kira perbuatan istri yang belum habis masa idahnya, dosanya tuh sampai kepada suaminya gitu. Enggak. Kecuali kalau suami yang nyuruh, nanti kamu kalau saya meninggal, kamu ini ya, berbuat niyahah. Dulu di zaman jahiliyah itu ada kebiasaan niyahah. Niyahah itu meratapi mayat. Jadi kalau
mayat meninggal nanti ada yang nangis-nangis, nyobek-nyobek baju gitu ya. Nah, itu tujuannya apa? Agar orang-orang mengira ini mayit adalah mayat yang apa namanya yang baik, yang sangat berjasa karena keluarganya sampai sangat terpukul ketika ditinggal mati gitu. Tujuannya seperti itu. Nah, itu tidak boleh, diharamkan oleh Islam. Nah, maka kalau almarhum yang berwasiat seperti itu, dia malah dapat dosanya. Gitu. Ya. Ya Ustaz, makasih. Oke. Semoga almarhum diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman surga. Ya, semoga diberikan teman amal soleh di kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kita juga semuanya Bapak Ibu semoga diberikan ampunan, diberikan rahmat, diberikan taman surga, dan kita semuanya semoga diselamatkan ya di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ayat 235. Wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitabatin nisa au aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahun walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ya. Coba kata-kata yang belum tahu artinya disebutkan. Arodo apa tuh Ustaz? Arradtum artinya menyindir. Arrodo yu'arridu artinya menyindir. Atau arradtum menyindir. Menyindir kadang kan bahasanya apa ya? Bahasa negatif ya. Sebenarnya ini bukan menyindir apa ya? Mengucapkan tapi dengan tidak langsung. Bahasa tidak langsung apa namanya? Tersirat. Iya, bahasa gimana ya? Bahasa Indonesianya itu apa ya? Dia tidak berdosa atas mereka pada apa yang menyindir lah, boleh menyindir. Mengenai mereka. Ada lagi? Aknangtum apa artinya? Aknangtum apa ini? Aknana yukninu menyembunyikan. Oh iya. Kitman sama dengan menyembunyikan dan tidaklah berdosa atas khitbah itu melamar. Khitbah itu melamar. Lamaran. Kalau khutbah, hati-hati ya. Ini bacanya. Kalau bacanya khutbah nanti artinya beda. Hurufnya kan sama, cuma harokatnya aja beda. Kalau khutbah artinya khutbah. Kalau khitbah artinya lamaran. Ustaz, aradtum tadi Ustaz? Ar-radtum menyindir. Atau menyampaikan dengan bahasa bahasa kiasan lah, atau bahasa samaran, tidak langsung. Bahasanya itu tidak langsung, Bu. Ya, contoh, seumpama saya suka sama perempuan gitu ya. Kalau bahasa langsung kan saya suka sama kamu gitu kan. Itu bahasa langsung gitu. Tapi kalau bahasa sindiran itu kayaknya nggak ada lokal laki-laki yang nggak mau nikah sama kamu gitu. Itu bahasa apa? Sindiran. Bahasa sindiran gitu. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia kadang sindiran itu kan negatif ya, padahal tidak selalu negatif. Kadang sesuatu yang positif, kadang sesuatu yang negatif. Berarti kalau menyindir tiada Allah berdosa tuh ya Ustaz, wala junaha dan tiada. Iya, kalau cuma sindiran nggak apa-apa. Tapi kalau bahasanya langsung, wanita masih iddah nih.
langsung dilamar dengan bahasa langsung. Saya ngelamar kamu. Ah, itu nggak boleh. Jadi habiskan dulu masa idahnya. Kalau sudah idahnya sudah selesai, silakan. Ya. Tapi kalau belum selesai masa idahnya, boleh nggak disindir aja gitu. Dengan bahasa sindiran boleh nggak? Boleh. La junaha. La junaha. Tidak berdosa. Tidak ada dosa. Kalau kita menyindir wanita yang kita cintai, kita mau tembak gitu ya. Kita sindir dengan bahasa, kita sampaikan dengan bahasa sindiran gitu. Istilahnya biar wanita itu menangkap sinyal gitulah ya. Oh, ini ternyata laki-laki ini ada niat sama saya gitu. Gitu. Paham nggak, bahasa Bapak? Jawa, bahasa Jawanya nyemoni itu, Pak. Nyemoni. Iya. Untuk wanita itu gimana Ustadz? Kalau ada orang ya semacam yang saya ceritain tadi, ini berkenaan dengan diri saya dulu, tapi itu dulu ya. Ketika itu dulu baru 3 minggu tiada suami, itu dia ada orang dia langsung ucapin seperti itu tuh. Kalau wanitanya ya jangan direspon. Gitu ya. Jangan direspon. Kalau perlu dikasih ayatnya. Nih ayatnya. Mungkin laki-lakinya belum paham ayatnya mungkin. Dia paham keluaran tren. Cuman memang lagi pada lengah kali setan menggoda ya. Iya betul. Dan sayanya juga ketika itu memang lagi ngedrop banget, jadi butuh penyemangat hidup istilahnya ya. Namun mungkin ya setan juga lah menggoda kelengahan kita gitu. Jadi hanya dalam bahasa WA saja Ustaz, tidak apa-apa sih cuma dalam bahasa WA. Cuman yang saya ini kan, ya Allah berdosakah saya? Saya hampir bertanya-tanya sama beberapa Ustaz, saya berdosa nggak sih kayak begini-begini? Saya buka sendiri Al-Qur'annya, astagfirullahaladzim, kata saya, ya Allah dosa banget ya. Karena pada waktu itu belum mendalami masalah ini Ustaz, saya belum mendalami banget. Makanya setelah kejadian baru saya dalemin tuh gimana. Ya alhamdulillah sudah sadar sekarang, jadi bisa inilah istilahnya bisa menghapus dosa-dosa yang lama itu. Amin ya Allah. Tapi kalau suami insya Allah enggak ada hubungan kalau suami mah. Tapi kalau kita yang masih hidup kan masih ada kesempatan untuk beristighfar. Masih ada kesempatan untuk minta maaf sama Allah gitu. Ya. Kalau perlu kita minta maaf sama suami dengan cara apa? Memperbanyak istighfar untuk beliau gitu. Ya Ustaz, begitu yang saya lakukan. Oke, ada lagi? Tua itu wa'ada ya Ustaz. Wa'ada, iya menjanjikan. Jangan menjanjikan. Jadi kalau kita jangan ngungkapin, jangan pula menjanjikan. Ya, nanti kalau kamu udah selesai, saya janji mau ngelamar kamu. Jangan. Pokoknya simpen aja dulu. Dulu. Kalau nyindir-nyindir doang boleh. Mungkin takut ya, si laki-laki itu takut nanti ada yang ngedahuluin gitu ya. Kasih sinyal aja dulu nggak apa-apa. Gitu. Ada lagi? Silakan. Menjanjikan. Dan tidaklah berdosa sekalian dalam apa yang Ada lagi? Satadkuruna. Apa artinya? Satadkuruna. Akan mengingatkan ya. Satadkuruna. Zakaro yadhkuru. Di sini artinya menyebut atau mengingat boleh. Mengingatkan mereka. Mengingat atau menyebut. Kalian mengingat atau menyebut. Oke. La junaha. Wala junaha. Apa artinya? Dan tiada dosa. Dan tiada dosa. Alaikum.
atas kalian fima dalam apa yang di dalam apa yang atau pada apa yang arrotum kalian sindir. Ini untuk laki-laki ya, para laki-laki ini kalian tidak berdosa pada perbuatan sindiran ya, perbuatan sindiran bihi dengannya dengan kalimat tadi min khitbatin nisa dari melamar wanita. dari melamar wanita. Maksudnya sindiran itu adalah berupa lamaran ya. Tujuannya adalah untuk melamar wanita, tapi belum melamar, hanya berupa sindiran. Atau akenangtum kalian sembunyikan fi angfusikum dari diri kalian di dalam diri kalian. Apalagi kalau disembunyikan, ini lebih-lebih tidak berdosa. Ya kan, disembunyikan doang udah ditunggu-tunggu aja gitu ya, nunggu momen timingnya yang pas gitu. Kalau udah habis iddahnya. Alimallahu Allah mengetahui annakum sesungguhnya kalian satadzkurunahunna menyebut kalian akan menyebut mereka ya, mereka wanita, maksudnya mengingat atau menyebut yang namanya sudah cinta ya, kadang sering disebut-sebut namanya. Ya kan? Orang kalau udah cinta kan biasanya suka nyebut-nyebut nama wanitanya itu atau mengingat-ingatnya gitu ya. Lagi ngaca terlihatnya wajahnya dia gitu. Allah tahu itu. Kalian akan seperti itu, tapi ya sabar, tetap harus sabar. Jangan diungkapkan dulu. Ya, seperti itu. Walakin dan tetapi la tidaklah janganlah wa'idu kalian menjanjikan. Ini dari kata apa? Wa'ada yuwa'idu, artinya menjanjikan. Asalnya tuwa'iduna. Tapi nunnya dibuang karena ada la nahiyah, la yang artinya jangan. Jangan kalian menjanjikan hunna mereka wanita. Maksudnya menjanjikan lamaran tadi ya. Sirron dengan serahasia atau sembunyi-sembunyi. Maksudnya bisik-bisik gitu ya. Nah, itu sama aja, bisik-bisik sama aja. Ya. Illa kecuali antakulu bahwa kalian mengatakan dari kata qala yaqulu taqulu, asalnya taquluna karena ada nunya dibuang. Kalian mengatakan qaulan dengan perkataan ya, mengatakan perkataan ma'rufa yang lebih baik. Yang baik. Iya. Jadi kalau ngomong perkataan-perkataan yang baik itu ya nggak apa-apa, silakan ya. Semua PDKT lah. PDKT boleh nggak? Silakan PDKT, nggak apa-apa. Ya, ngirim pesan-pesan yang baik. Ya, carilah laki-laki yang soleh, carilah laki-laki yang bertanggung jawab gitu ya. Tapi ternyata modus. Tapi modus kalau niatnya baik nggak apa-apa kan. Niatnya memang suka sama wanita itu, kirim pesan-pesan yang baik ya silakan, nggak apa-apa. Asalkan jangan mengungkapkan. Tuh. Ustaz mau tanya. Ya. Suami yang meninggal apabila istrinya menikah lagi itu masih suami kita apa enggak nanti di akhirat? Allah Maha Kuasa ya Bu. Nanti di akhirat itu atau di surga itu menjadikan kita itu suami, nanti menjadi suami kita atau enggak gitu ya. Asalkan di dalam surat apa itu ada dijelaskan Allah akan mengumpulkan kita dengan keluarga kita di surga. Kalau kita sama-sama soleh dan solehah. Gitu. Kalau kita soleh
dia soleha atau kita soleha, dia soleh, maka insya Allah di surga akan dikumpulkan. Loh nanti suaminya 2 dong. Oh, Allah lebih berkuasa untuk menjadikan ya tanpa harus berantem walaupun suaminya 2. Dan nanti kan kita kan punya ini pasangan banyak nih. Laki-laki punya bidadari sampai 70 katanya gitu. Itu apakah nanti tidak berantem? Enggak, Allah akan menghilangkan rasa dengki di dalam dada kita, menghilangkan rasa iri, rasa cemburu, itu bersih semua. Penduduk surga itu nggak ada itu rasa iri, dengki, hatinya itu bersih semua. Gitu. Maka kalau ada wanita kemudian ternyata nanti di surga pasangannya banyak, itu nggak kemudian antar pasangannya itu kemudian saling berantem, nggak mungkin. Karena apa? Di surga tidak ada dengki, tidak ada iri dan seterusnya. Ustadz, ada yang bilang kalau istri nikah lagi terputus hubungannya sama suami yang dulu gitu. Entar di sananya gimana tuh Ustadz? Oh, enggak ada yang saya belum tahu ada hadisnya yang mengatakan seperti itu, Bu. Jadi udah cerai aja, udah terputus, bukan suaminya lagi nanti kata di sana kalau misalkan ibu nikah lagi gitu. Sepanjang ibu belum nikah. Hadisnya ada enggak yang seperti itu? Saya nggak tahu, cuman saya dinasihatin seperti itu, Ustaz. Kalau begitu nanti ini dong, Nabi tidak boleh menikahi wanita janda dong. Buktinya kan Nabi menikahi Khadijah, Siti Khadijah kan janda, ya kan? Siti Khadijah janda, kemudian banyak kok janda-janda yang dinikahi oleh Nabi. Ya, sahabat juga menikahi janda juga banyak. Nah, artinya kita menikahi janda kan boleh juga. Tidak diharamkan dalam agama, bahkan kalau niat untuk menolong malah dianjurkan, ya, gitu. Jadi pemahaman yang tadi saya kira perlu dikoreksi dulu kebenarannya. Coba dicek lagi hadisnya. Saya jujur baru dengar itu hadis perkataan seperti itu. Iya, katanya ibu kalau nikah lagi sama suami yang lama udah terputus di sananya, udah bukan suaminya lagi. Gitu. Kasihan dong. Makanya kata saya gimana ya? Iya, memang berkumpul ya Pak Ustadz dengan keluarga sama-sama soleh dan solehah. Iya, yang penting soleh, kita soleh, dia solehah, atau kita solehah, dia soleh. Itu yang menjadikan sebab kumpulnya kita di akhirat, gitu ya. Walaupun kita menikah lagi gitu ya. Iya, walaupun kita menikah lagi, asalkan kita sama-sama soleh solehah gitu. Insya Allah akan dikumpulkan dengan keluarga kita nanti di surga. Pemahaman saya seperti itu, jadi takut aja rasanya. Iya. Oke, silakan yang mau terjemah. Pak Ustadz. Ya, Pak Nasruddin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala junaha alaikum dan tidaklah berdosa alaikum atas kalian para lelaki bima pada apa yang harotum tadi apa menyindir. Kalian sindir bihi sindiran tersebut min dari hitbatin nisa, jadi melamar kepada wanita atau nantum atau kalian sembunyikan fi di dalam anfusikum diri kalian. Alimallahu, Allah Maha tahu, Allah mengetahui annakum atas kalian atau sesungguhnya kalian satat kurunahunna
tatadkurunahunna menyebutnya. Ya. Atau mengingat. Kalian mengingat atau menyebut-nyebutnya pada mereka, walakin akan tetapi la tua itu hunna, janganlah tua itu kalian menjanjikan mereka sirron secara sembunyi, illa kecuali jika kalian mengatakan kaulan, perkataan ma'rufan yang baik ya. Iya, bagus, mumtaz. Wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ya. Coba, mana kata yang belum tahu artinya? Azam. Azam itu bertekad. Azam. Azama. Dan janganlah. Azama itu bertekad. Janganlah. Ya. Ta'zimu, janganlah kalian bertekad atau azam. Sehingga ya belum sampai. Ya. Uqdah itu dari kata akad, Pak. Akad ya. Uqdah. Di sini akad. Maksudnya di sini akad nikah, iya. Uqdah bisa juga artinya ikatan. Karena akad itu kan dari kata aqoda artinya mengikat. Aqoda. Alkitab. Alkitab di sini ya? Alkitab di sini maksudnya adalah catatan. Catatan. Sehingga sampai masanya, mungkin masanya itu masa idah sudah sampai tahu ya? Iya. Maksudnya catatan idahnya. Catatan idahnya udah selesai gitu ya? Iya, betul. Sampai catatan idahnya sudah selesai, sudah habis. Hadaro takut. Hadaro yahzaru ihzar, takut. Di sini fi'il amr, fi'il amr berarti perintah. Takutlah. Fahdaru maka takutlah kepadanya. Takutlah kalian padanya. Wa'lamu dan ketahuilah Allah sesungguhnya Allah Ghafurun Halim, Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Halim. Sudah? Ada lagi? Dan janganlah bertekad. Ini laknya tidak apa jangan? Laknya jangan. Ada tak kan? Tak akhirnya sukun berarti artinya lak jangan. Fi'il nahi azama ya'zimu i'zim la ta'zim. Dan janganlah bertekad datang nikah
Wala ta'zimu, dan janganlah kalian bertekad uqdatan nikah. Apa artinya? Akad nikah. Akad nikah. Artinya ya sabar dulu, jangan buru-buru gitu ya. Udah mantep banget gitu ya. Hatta Sehingga ya belugho. Ya, Apa artinya? belum. Balagho ya Balagos belugho. Sampai. Ini fi'il mudhari dari balagho, sampai. Gitu ya. Apa yang sampai? Alkitabu. Catatan. Catatan iddah ajalahu. Ajal masa. Masanya. Jadi sampai iddahnya itu sudah selesai masanya. Wa'lamu. Dan ketahuilah. Ya, ini dari kata alima ya'lamu i'lam. Dan ketahuilah kalian, ini wawu alif artinya kalian, annallaha Sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui. Mengetahui. Ini dari kata alima ya, alima ya'lamu. Allah dia mengetahui Apa ya? yang di dalam anfusikum diri kalian. Oh, Allah tahu banget itu di dalam hati kita itu sudah menggebu-gebu ya. Pengen, wah pokoknya kalau udah naksir banget ya, pengen apa? Melamar atau menikahi wanita itu ya. Susah dibayangkan. Iya, semua dari kita insya Allah pernah merasakan jatuh cinta ya. Itu kan Masya Allah ya. Iya. Fahdharu. Fa artinya apa? Maka ihzaruhu. Takutlah kepada Allah. Takutlah. Hadharo yahzaru ihzar. Hunya kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Wa'lamu. Dan ketahuilah oleh kalian. Anna. Sesungguhnya Allah Ghafurun. Maha pengampun. Nah, jadi kita kalau sumama terjerumus melakukan itu ya, melanggar perintah Allah tadi, Allah itu Maha Pengampun ya. Jadi kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, saya pernah melakukan itu, minta ampun aja. Halimun. Maha penyantun. Iya. Halim itu artinya Allah itu mampu untuk mengazab kita pada saat itu. Tapi Allah tunda. Itu halim. Orang yang sumpama dia itu sebenarnya kuat ya. Dia disakiti orang lain. Dia mampu membalas sebenarnya. Tapi dia tahan emosinya. Dia nggak mau membalas. Padahal dia sanggup. Itu namanya halim. Ya, Allah sanggup ketika kita maksiat. Allah sanggup kita ditimpakan musibah. Tapi Allah itu halim. Allah itu sabar untuk menimpakan musibah itu. Tunggu barangkali hamba itu bertaubat. Gitu. Itu namanya halim. Gitu. Baik. Silakan yang mau nerjemah. Pak Ustadz. Pak Gunarso sudah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih batuk-batuk dikit. Ya, semoga lepas tuntas ya. Penyakitnya. Baik, silakan. Masih agak ngap-ngapan ini. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala, dan janganlah takzimu kalian bertekad muqdatan nikahi akad nikah hatta sehingga ya balugho sampai alkitabah catatan ajaluhu waktunya, wa'lamu dan ketahuilah kalian annallaha sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma apa yang fi di dalam anfusikum diri kalian, fahdaruhu maka takutlah kepada Allah, wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annallaha sesungguhnya Allah ghafurun Maha Pengampun, Halimun Maha Penyantun. Iya, ontas. Ayat 236. Wa la junaha alaikum. Ini la junaha terus ya. La junaha alaikum.
in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna faridah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Nah, coba ada kata yang sulit. Tamasu. Masa ya masu menyentuh artinya. Tapi maksud di sini menyentuh adalah menggauli, ya, menggauli, mencampuri, ya, mencampuri wanita. Jadi di sini maksudnya boleh kita tidak berdosa kita mentalak istri yang belum kita gauli. Boleh. Jadi baru diakad, aduh berubah pikiran, ya, udah kamu saya talak, nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak gitu. mungkin ada di masyarakat mungkin seperti itu ya. Ya, maka ada Al-Qur'annya ya mungkin. Iya, ada Al-Qur'annya. Mungkin ini kejadian di sahabat, mungkin ada yang nanya kepada Nabi, bagaimana hukumnya Nabi gitu kan. Makanya ayat ini turun kan. Kayaknya pernah ada cerita dari Rasulullah itu, Ustaz. Rasulullah yang nikah sama wanita yang sopak itu langsung dicerai. Oh iya, pernah ada, iya, Rasulullah seperti itu. Tafridu atau farodo yafridu, maksudnya menentukan. Farodo yafridu, menentukan atau mewajibkan. Mewajibkan mahar maksudnya. Menyebutkan maharnya. Mata'an. Apa artinya mata'an? Mata'an bil ma'ruf. Mata di sini bisa artinya hadiah. Berilah hadiah. Ya, matti'u artinya berilah hadiah kepada mereka. Artinya wanita yang sudah dinikah, kalau belum diberikan maharnya, ya artinya menyebutkan mahar ketika nikah itu kan apa? Tidak wajib. Ya, menyebutkan mahar ketika nikah itu nggak wajib. Nah, seumpama ada orang yang ketika nikah tidak menyebutkan maharnya, nikahnya tetap sah. Nah, tapi kalau sebelum digauli sudah dicerai, gimana hukumnya? Ya, apakah dia dapat mahar atau enggak gitu. Ya. Kalau belum disebutkan maharnya maka dia tidak dapat mahar, tetapi dikasih hadiah. Matti'u, ini matti'u itu kasihlah hadiah kepada mereka, kepada wanita yang kalian nikahi itu. Berapa kadarnya? Tergantung. Kalau orang yang musi itu orang yang kaya, ada kadarnya lah. Ya sepatutnya berapa lah kalau mampu gitu ya. Wa 'alal muqtiri qadaru. Orang yang miskin juga ya ada kadarnya sesuai kemampuan. Muqtir itu artinya orang miskin. Ya. Kata lain dari miskin adalah muqtir atau fakir. Fakir, muqtir. Kalau musi', kata lainnya ghani. Ghani itu kaya. Musi' orang yang kaya juga. Dari kata wasa'a. Wasa'a itu luas. Maksudnya jember rizkinya gitu. Jembar. Kalau kotaro itu sempit rizkinya.
mahar nggak wajib ya di sini ya? Enggak, menyebutkannya enggak Mas wajib. Tapi nanti kalau sudah digauli, sudah menjadi wajib. Kalau istrinya sudah digauli, maka menjadi wajib. Tapi pada waktu akad nikah kan biasanya disebutkan itu ya? Ya, kalau memang dianjurkannya ya disebutkan. Tapi sebenarnya tidak wajib. Menyebutkan maharnya berapa itu tidak wajib. Iya. Jadi seumpama nggak menyebutkan maharnya, entah lupa atau sengaja, maka tidak batal atau akad-akadnya tetap sah. Jadi umpamanya setelah digauli, saya minta mahar sama kamu 40 ekor unta misalnya, baru gitu ya. Maharnya itu disebut biasanya itu kesepakatan. Sebelum nikah disepakati dulu berapa itu. Tapi kalau nggak ada kesepakatan sebelum nikah, kemudian digauli gitu ya, kemudian dicerai, maka maharnya adalah mahar misal. Mahar misal itu mahar yang sepatutnya wanita tersebut. Mahar misli itu mahar yang ya di daerah itu kira-kira berapa lah wajarnya gitu. Lihat kadarnya juga apa tidak Ustaz? Kenapa? Atau melihat tingkatan kadarnya si wanita itu juga apa enggak tuh Ustaz minta maharnya? Iya, enggak sesuai permintaan istri ya wanita itu, tapi sesuai kondisinya. Biasanya kakak adiknya itu kalau mahar berapa gitu. Dilihat tingkat sosialnya. Dia itu seumpama hafizah Quran, kan mungkin maharnya lebih mahal. Atau dia itu pendidikannya udah S3, kan maharnya mungkin lebih mahal gitu. Itu mahar misal namanya. Mahar standar gitu. Tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Sesuai dengan inilah, sesuai dengan kualitas wanitanya itu. Jadi yang dilihat kualitas wanitanya ya, bukan kemampuan si suami. Bukan. Baik, ada lagi? Mata'an artinya hadiah di sini. Mata'an. Mati'uhunna ya, sama dengan itu. Dari kata matti'u ini satu akar kata. Al-muqtiri. Muqtir, orang yang miskin. Kalau musya kebalikannya, orang yang kaya. Qadar itu ukuran. Kadar. Bahasa kitanya kadar. Kemampuan. Jadi ukuran berapa sih hadiah yang diberikan kepada wanita itu ya sesuai kadarnya. Bukan kudrat itu ya. Sama qadarullah itu sama nggak Ustaz? Qadarullah itu kan dia takdir Allah. Ini sebenarnya sama akar katanya, cuma maknanya beda. Kalau qadarullah ada hubungannya dengan ini. Qadar itu kan ketentuan. Ketentuan itu kan sesuatu yang sudah diukur oleh Allah. Nah, ini artinya ukuran, kadar gitu. Ada kadarnya. Berapa sih hadiah yang diberikan kepada wanita itu? Kalau suaminya ini kaya ya berapa sumpama. Beda konteks ya. Beda konteks iya. Oke, la junaha alaikum artinya apa? Tidak ada dosa atas kalian para laki-laki in talaqtum. Jika kalian menceraikan an-nisa wanita apa yang atau ini diartikan yang aja boleh. Malam tamassuhunna yang belum kalian campuri masaya musuh. Ini bahasanya halus nih. Al-Quran menggunakan bahasanya halus. Tamassu kan menyentuh ya asal maknanya, tapi maksud di sini menyentuh adalah mencampuri.
Ini bahasanya halus. Atau tafridu. Farodo. Menyebutkan atau menentukan. Menentukan lahunna. Bagi mereka faridotan. Ketentuannya. Jadi kalau belum menentukan maharnya itu, ketentuan maharnya. Ya. Nanti kalau sudah menentukan gimana hukumnya? Kalau sudah menentukan, maka kalau belum digauli, maka dia harus membayar setengah dari maharnya itu. Cuma dia maharnya 40 onta, maka 20 onta harus dibayar. Walaupun belum digauli. Itu. Tapi kalau udah digauli gimana? Ya 40 onta itu harus dibayar kalau digauli. Tapi syaratnya nikah dulu ya. Ya, syaratnya nikah dulu. Udah nikah. Tapi kalau belum nikah masih lamaran, ya nggak ada apa-apa. Ada yang nikahnya belum digauli udah Ustaz. Waduh. Bahaya itu. Belum digauli udah. Matti'u. Dan hadiahkanlah. Dari kata apa? Matta'a yumatti'u matti'. Ini allama yu'allimu allim. Ya, polanya fa'ala yufa'ilu fa'il. Nah, ini ada tambahan wawu karena yang diperintah banyak. Dan berilah hadiah hunna kepada mereka para istri. Ya, istilahnya itu mut'ah. Istilahnya dalam fikih itu namanya mut'ah. Tapi mut'ah bukan nikah mut'ah. Tapi istilah untuk hadiah, ya hadiah yang diberikan suami kepada istri yang tidak jadi digauli, ya, dan dicerai. Ala al-musi'i, atas orang yang kaya, orang yang mampu. Maksudnya wajib atas orang yang kaya, qadaruhu. Kadarnya, kemampuannya. Qadar kemampuannya ini. Qadaro kan artinya juga bermampu ya. Qadaro yaqdiru, mampu. Sesuai kemampuan. Wa 'alal muqtiri qadaruhu. Atas orang miskin sesuai kemampuannya. Sesuai kemampuannya. Kalau miskin ya jangan dipaksakan dia harus bayar sekian gitu ya. Mata'an. Hadiah bil ma'ruf. Jadi win-win solution. Ya, jadi sama-sama enak. Dari pihak suami enak, tidak berat. Dari pihak istri juga tidak terlalu kecil gitu. Haqqan. Kebenaran. Haqqan di sini artinya kewajiban. Haqqan 'alal muhsinin. Kewajiban atas yang orang-orang yang berbuat baik. Artinya orang-orang yang melakukan tadi membayar mut'ah ini adalah dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang muhsin. Walaupun sebenarnya wajib atas semuanya ya. Cuma Allah memuji kepada orang-orang yang melakukan ini, memberi mut'ah, itu Allah katakan mereka adalah orang-orang yang muhsin gitu. Walaupun sebenarnya kewajibannya semua kaum muslimin, mau yang fasik, mau yang taat, mau yang tidak, wajib untuk membayar mut'ah. Ini tugasnya penghulu-penghulu harus paham yang seperti ini. Penghulu-penghulu ya lebih itu harus paham masalah seperti ini. Yang tugas di KUA itu harus paham yang seperti ini. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau menerjemah. Saya Ustadz. Ya, Bu Dede silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La junaha, tidak berdosa alaikum atas kalian in talaqtum untuk mentalak an-nisaa, wanita-wanita atau istri-istrinya, malam tamassuhunna, yang belum kalian campuri, atau tafridu lahunna,
atau kalian menentukan maharnya bagi wanita-wanita itu, bagi istri mereka. Fardhah, ketentuan maharnya. Wa matti'uhunna, dan hadiahkanlah oleh kalian pada wanita-wanita atau istri-istrinya alal musi'i, atas orang yang ruhu, sesuai kadarnya atau kemampuannya. Wa alal muqtiri, dan atas orang yang miskin qadaruhu, kadarnya atau sesuai kemampuannya. Mata'an, sebagai hadiah, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan, suatu kewajiban, wajib, alal muhsinin, atas orang-orang yang berbuat baik. Iya, mumtaz. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an. Ini kayaknya salah nih ayatnya. Maaf. Ayatnya illa an ya'funa aw ya. Ini salah ayatnya. Enggak seperti ini. Salah letak nih. Illa an ya'funa aw ya'fuwalladzi. Illa an ya'funa. Illa an ya'funa. Ini harusnya begini. Illa an ya'funa aw ya'fuwalladzi. Nah, ini seperti ini. Illa an ya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu. Ini di sini. Wa an ta'fu, di sini baru wa an. Astagfirullah. Illa an ya'funa aw ya'fuwalladzi ayatnya jadi berantakan gini. Illa an ya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu. Nah, ini di sini. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Oke, begini. Nah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fuwalladzi biyadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada kata yang belum tahu artinya. Jika mohonlah kalian menolak dari sebelum antamasuhunna. Tolaktum, asalnya ini tolaktum. Kalau disambung ditambah wawu. Tolaktumuhunna. Asalnya tolaktum. Dan jika menceraikan mereka min dari sebelum antamasuhunna, mencampuri, sebelum mencampuri mereka, menentukan, maka sungguh kalian menentukan
Wakod sungguh arodum ada aridotan kewajiban panisku maka setengah Tansawu itu Ustaz. tangsawu nasiya yansa. Ini artinya lupa. La tansawu jangan lupa, jangan melupakan. Dari kata nasiya yansa insa la tansa. La tansa ini karena yang diperintahkan orang banyak, antum maka la tansau. Itu ya'fu dari kata afawa ya? Iya, afawa ya'fu, memaafkan. Apa Ustaz tadi wala tansau? Melupakan, jangan kalian melupakan. Melupakan jangan melupakan fadla keutamaan bainakum di antara kalian. Panisku itu maka setengahnya ya? Iya, setengah. Oke, kita sama-sama. Wa in artinya apa? Dan jika Tolak ketumu kalian mentah talak atau mencerai. Hunna mereka wanita min dari sebelum antamasu mencampuri hunna mereka wanita. Dan jika kalian mentalak mereka wanita-wanita sebelum kalian mencampuri mereka, menggauli mereka. Waqad dan sungguh farotum farotum apa tadi? Kalian menentukan. Dan sungguh kalian telah menentukan, atau di sini wawunya wawu hal ya. Wawu hal itu wawu yang artinya sedangkan atau padahal. Padahal sungguh kalian sudah menentukan lahunna bagi mereka faridotan ketentuan Padahal kalian sudah menentukan itu maharnya itu berapa, ketentuan maharnya berapa. Oh, ini gimana? Kalau yang sebelumnya kan belum ditentukan kan? belum. Maharnya belum ditentukan, dicerai. Nah, ini sudah ditentukan. Gimana? Maka hukumnya fanisfu. Maka setengah ma farotum. Apa yang kalian tentukan. Nah, ini. Jadi kalau sudah ditentukan tapi belum digauli, kemudian dicerai, maka hukumnya laki-laki itu harus membayar setengah mahar yang telah dia tentukan. Ya, semua si suaminya itu saya menikahi ini dengan mahar 10 juta sumpah, berarti ya dia harus bayar 5 juta. Kalau digauli ya Ustaz. Iya. Kalau digauli ya 10 juta. Jadi kayak bayaran Ustaz. kecuali an bahwa ya'funa mereka memaafkan. Nah, ini ya'funa ini ya maksudnya wanita-wanita itu. Kecuali kalau wanita-wanita itu memaafkan. Udahlah, nggak apa-apalah, saya maafkan. Udah nggak apa-apa, nggak usah bayar mahar lah gitu. Toh saya masih perawan gitu, nggak apa-apalah. Gitu. Kalau dimaafkan ya silakan. Kalau tahu begitu minta aja Ustaz. Iya, minta aja ya.
Ganti rugi. Iya. Au. Atau Ya'fuwa. Ya, mereka memaafkan juga ya? Memaafkan. Kalau ini memaafkan, fa'ilnya ini alladzi biyadihi uqdatun nikah. Orang yang memaafkan. Pada tangannya, di tangannya itu akad nikah. Maksudnya walinya. Ya, alladzi biyadihi uqdatun nikah adalah orang yang di tangannya itu ada akad nikah. Maksudnya wali wanita itu. Jadi wali wanita itu udah memaafkan. Ya udahlah, maafin aja nggak apa-apa. Ya gugur udah nggak wajib bayar 5 juta tadi. Atau yang memaafkan adalah istrinya tadi, wanita tadi, ya. Gitu. Kalau kalau yang satu memaafkan, yang satu enggak gimana? Yang ambil yang perempuan aja kali ya, yang bersangkutan. Iya, kalau semua wanitanya memaafkan, tapi bapaknya enggak, gimana tuh? Kompromi. Kompromi dulu. Ya, harus disesuaikan dengan mufakat. Harus mufakat gitu ya. Mufakat. Ambil jalan tengah atau gimana gitu. Wa'an dan bahwa ta'fu kalian memaafkan aqrabu kerabat. Aqrab itu lebih dekat. Ini khobarnya anta'fu, dan bahwa kalian memaafkan adalah lebih dekat. Aqrabu lebih dekat, lit taqwa kepada ketakwaan. Nah, artinya kalau kita mau memaafkan itu adalah sifat yang lebih dekat kepada ketakwaan. Itu. Nah, di sini artinya Allah menganjurkan untuk memaafkan saja. Udah maafin aja nggak apa-apa. Wala tansawu, dan janganlah kalian melupakan al-fadla, keutamaan atau kebaikan lah, bainakum, di antara kalian. Yaitu jadi antara dua keluarga itu kan ada timbal balik kebaikan ya. Sebelum terjadi ini mungkin waktu ini terjadi terjadi saling membenci, saling marah. Ya. Allah mengingatkan kita, ingatlah sebelum ini kalian itu saling berbuat baik, saling memberikan kebaikan-kebaikan. Ingat hubungan yang baik sebelumnya gitu. Jangan lupakan, kalian kan saling berjasa. Mungkin dari laki-laki memberi hadiah, ketika lamaran kan ngasih hadiah, ngasih apa. Dari istri mungkin ngasih apa juga, dari keluarga istri ngasih hadiah juga. Bainakum di antarakah kalian. Ingatlah. Ya, kita pun seperti itu ketika terjadi antara suami istri, seumpama kita cekcok atau apa, itu jangan lupa masing-masing dari suami dan istri itu saling memberikan kebaikan. Istri sering memberikan kebaikan kepada suaminya ya. Suami juga sama sering memberikan kebaikan. Nah, ingat kebaikan-kebaikan itu. Nah, dengan begitu nanti akan menumbuhkan rasa saling mencintai. Innallaha, sungguhnya Allah, bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan, bersirun, melihat. Iya, dari kata basoro. Baik, silakan yang menerjemah. Ayo Mbak Fajri. Wa'in, dan jika tolak ketumuhunna, kalian menolak mereka wanita, mingko bali dari sebelum an tamassuhunna, kalian campuri mereka wanita, waqad, dan sungguh faradtum, dan sungguh kalian. Ya, atau di sini wa-nya artinya padahal. Wawu hal ini. Padahal sungguh kalian sudah menentukan lahunna bagi mereka
Fariidatan ketentuan fanisfu setengah ya sah. Maka setengah. Setengah ma faradtum apa yang kalian tentukan ilam kecuali an ya'funa kecuali bahwa mereka memaafkan atau afwa memaafkan alladzi biyadihi 'uqdatun nikah orang yang dengannya akad nikah wa an ta'fu dan ta'fu kalian memaafkan aqrabu dekat lebih dekat lit taqwa kepada ketakwaan wala tansu dan kalian janganlah lupa ya. Dan janganlah kalian lupa al-fadla kebaikan bainakum di antara kalian. Sesungguhnya Allah bima dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan basirun maha melihat. Iya, mumtazah. Betul. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Jadi begitu detail ya Islam mengatur masalah pernikahan gitu antara suami istri, mengatur keluarga, bahkan tidak hanya suami istri, antar keluarga. Ini berhubungan juga dengan wali. Ya, di sini wali juga berperan bagaimana cara mendamaikan antara suami istri ya, dan juga bagaimana ketika mau cerai ya, agar cerainya itu dengan baik-baik ya. Wali di sini maksudnya yang pada saat mewakili menikahkan itu ya, Ustadz ya, atau iya bisa itu, bisa tapi keluarga. Terutama orang tuanya, orang tua istri itu, bapaknya, yang lebih utama itu. Iya, yang lebih utama adalah bapak dari wanita itu. Gitu. Atau selain bapak yang mewakili seumpama pamannya atau kakaknya itu juga walinya. Kalau bapak nggak ada seumpama. Gitu. Atau kalau enggak ya berarti wali hakim seumpama. Itu yang menjadi mediator kebaikan harusnya gitu ya. Makanya yang namanya hakim kan dia kalau ada orang yang mau mengadukan perceraian ya harus kalau bisa dimediasi dulu antara suami istri, mungkin bisa disambung, mungkin bisa didamaikan. Kalau bisa didamaikan ya kenapa cerai gitu, ya kan? Karena terkadang orang bercerai hanya gara-gara masalah sepele gitu ya, belum dewasa gitu. Ustaz mau tanya tapi di luar konteks ini, Ustaz boleh? Ya silakan. Ini ada berita viral, seorang ulama sih yang ininya. Vaksin itu wajib, nggak divaksin masuk neraka loh gitu masa. Oh, enggak ada seperti itu. Pemerintah saja kan sebenarnya kan vaksin itu kan apa ya? Ya nggak ada lah apa-apa. Anjuran. Iya sebenarnya anjuran gitu. Anjuran dari pemerintah, anjuran yang ditekankan lah istilahnya. Sunnah muakkadah gitu. Sunnah muakkadah. Sebagai rakyatnya gimana Ustadz kalau yang nggak mau termasuknya? Ya kalau sebagai rakyatnya kita kalau yakin kita bisa menjaga diri, kemudian kita tidak menularkan kepada yang lain, ya nggak apa-apa. Kecuali kalau memang sudah jadi undang-undang dari pemerintah. Tapi kalau kita merujuk undang-undang kan, saya juga kurang tahu ya undang-undangnya apakah itu diwajibkan atau hanya hak pemerintah, hak untuk warga gitu. Vaksin itu hak atau kewajiban sih gitu kan? Melihat aja dulu bagaimana undang-undangnya gitu. Kalau agama itu melihat kepada pemerintahnya. Kalau pemerintah mewajibkan, ya berarti seluruh rakyat Indonesia wajib vaksin. Terus keadaan sekarang bagaimana menurut Ustadz itu? Pemerintah
menurut Ustadz keadaan sekarang bagaimana gitu masalah vaksin ini? Wajib gimana ya? Ya, kita ngelihat diri sendiri aja lah. Kita kondisinya gimana. Kalau memang harus vaksin ya vaksin. Kalau memang aman untuk, kalau kita yakini aman untuk tidak vaksin ya baiknya vaksin. Iya, baiknya vaksin. Cuman ini Ustadz, kalau untuk syarat umroh haji itu kan harus vaksin Ustadz. Iya. Ya undang-undang kalau itu. Iya. Ya udah nanti siap-siap aja, kalau nggak vaksin nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu kan. Iya. Di masa dua kali vaksin. Ya. Kali undangan Ustadz, apa saya termasuk orang yang kan seorang muslim kan harus mengikuti apa namanya ya, iniin undangan ya Ustadz ya, harus Iya, lihat undang-undangnya. ya. Saya enggak apa memenuhi undangan Ustadz, udah 4 kali juga saya nggak mau aja. Gimana termasuk orang yang tidak memenuhi ya. Oh, saya juga kurang tahu undang-undangnya Bu. Nanti tanya aja ke tanya orang yang lebih paham masalah undang-undang itu. Takutnya salah jawab lagi. Itu Bu ya. Iya. Ya, oke. Baik, ada lagi silakan. Alhamdulillah, tapi Pak Ustadz Qadarullah ya, saya punya yang isoman. Saya sama suami 2 kali dari vaksin. Nggak kena gitu. Ada itunya juga. Dan gejalanya juga kalau udah divaksin tuh ringan gitu. Oh iya, itu manfaatnya ya kalau udah divaksin ringan ya. Saya gitu. Alhamdulillah. Jadi saya isoman lihat 2